Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puji Rahayu Ramdhani dengan nomor induk mahasiswa 222 Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memenuhi tugas UAS keterampilan berbicara. Nah, teman-teman semuanya, jadi berbicara itu merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam mengucapkan kata-katanya untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan gagasan dan perasaannya secara lisan kepada orang lain. Teman-teman, hanya ada 3 alasan kita munculkan motivasi. Pertama adalah rasa sakit yang kita alami. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Bisa jadi kita punya masa lalu yang membuat kita sakit hati, atau yang membuat kita memiliki rasa takut tertentu, atau membuat kita punya kekhawatiran berlebih pada satu hal, dan kita ingin atau berupaya untuk mengubah itu di masa depan. Rasa sakit yang kita alami atau berdasarkan pengalaman pribadi ini, teman-teman, betul-betul bisa menjadi motivasi yang akan membuat api semangat kita itu terus membara. Dan setiap pengalaman yang dimiliki oleh manusia kan beda-beda. Mari kita lihat lagi ke belakang, sebetulnya hal apa yang membuat kita sangat termotivasi untuk berubah atau melakukan sesuatu, membiasakan satu habit baru, atau mungkin berpindah dari satu komunitas tertentu ke komunitas lainnya. Yang kedua adalah karena adanya harapan. Teman-teman, ketika kita punya harapan ke depan, ketika kita punya tujuan, ketika kita punya visi, maka ini akan terus membuat kita bergerak, membuat kita bersemangat dalam melakukan segala sesuatu. Teman-teman yang saat ini sebagai pejuang skripsi misalnya, ada harapan untuk bisa lulus tepat waktu. Teman-teman yang saat ini sedang bekerja, ada harapan di setiap akhir bulan mendapatkan gaji. Teman-teman yang saat ini sudah menikah, ada harapan untuk bisa pulang ke rumah dan melihat keluarga tersenyum. Setiap kita bisa bergerak dengan harapan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memunculkan harapan apa yang ingin kita tuju sebagai motivasi dasar kita untuk berubah? Tentu harapannya berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, teman-teman, saat rasa yakin kita itu sudah melebihi rasa takut kita terhadap sesuatu yang pengen kita ubah. Kita udah yakin pada satu hal tertentu, tidak lagi melihat apa kata orang, kita nggak lagi memperhatikan bagaimana tanggapan publik, kita nggak lagi takut dengan hal-hal baru yang akan kita hadapi ke depan, kita nggak lagi takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Kenapa? Karena kita udah yakin duluan, ke depan kita bakal dapat apa, kita udah ukur duluan resiko yang akan kita hadapi seperti apa, dan kita sudah tahu kalau kita dapat rewardnya sebesar apa. Rasa yakin ini yang harus kita pegang dan kita pupuk sehingga kita terus bisa memunculkan motivasi saat orang-orang mulai kendor semangatnya. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita udah punya motivasi, kita udah punya alasan yang kuat nih kenapa kita pengen berubah, biasanya kita mulai ditertawakan oleh orang. Benar nggak? Kita mulai dijauhin, kita mulai dikucilkan, kita mulai kehilangan kawan-kawan kita. Intinya adalah kita mulai terlihat berbeda. Nah, di fase ini teman-teman, yakin aja, selama yang kita putuskan itu dengan penuh kesadaran, selama memenuhi 2 standar, baik dan benar, harus sampai benar, nggak cukup baik aja. Karena baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah pasti baik. Maka pastikan kita terus melangkah maju ke depan. Ada satu pepatah bijak yang bilang kayak begini, biarkan orang lain menertawakan kita sekarang karena kita terlihat berbeda, karena ke depan kita yang akan menertawakan mereka karena mereka semua terlihat sama. Jadi kalau sekarang kita terlihat berbeda atas satu keputusan kita, apalagi keputusan untuk berubah menjadi lebih baik, maka that is okay. Mari sama-sama kita terima resiko dan konsekuensinya, dan satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah pastikan kita konsisten. Prove it. Nah, fase selanjutnya teman-teman, setelah kita terlihat berbeda, kita ditertawakan, adalah fase di mana kita harus menguatkan kontrol terhadap imunitas kita. Fase awal-awal kalau kita mau berubah ke arah hidup baik kan adalah tentang bagaimana kita konsisten, bener ya? Dan fase-fase penguatan imunitas ini, menurut Shirley, ini adalah fase zero tolerance. Yes or no, hitam atau putih, gak ada sekali hitam sekali putih. Pas giliran enak, kita masuk ke bagian yang putih. Pas giliran gak enak, kita pindah ke bagian yang hitam. Ini adalah jelas 2 habit yang berbeda. Ini jelas 2 komunitas yang berbeda. Karena ada orang bijak yang bilang gini, teman-teman,
Kalau kita pengen jadi elang, maka berhenti berpikir sebagai bebek. Dan kalau kita pengen jadi bebek, maka ya udah jangan mimpi jadi elang. Karena keduanya punya habit yang berbeda, cara mengambil kesimpulan yang berbeda, dan punya karakter yang berbeda, pergaulannya juga berbeda. Di fase imunitas ini segera tentukan teman-teman biasanya bergaul dengan siapa, habitnya seperti apa, dan ketika kita pengen meninggalkan itu, segera tinggalkan. Misalnya nih, kita selama ini sering banget ngerasa insecure atau nggak percaya diri dengan diri kita sendiri. Nah, untuk bisa meninggalkan mindset ini, maka segera tinggalkan left grup-grup yang selalu membicarakan tentang kekurangan diri, selalu membandingkan diri dengan orang lain, dan segera masuki grup yang selalu bicara ke depan, selalu bicara optimisme, selalu melihat kekurangan menjadi kelebihan, dan selalu bicara tentang progresivitas. Kalau kita ingin meninggalkan satu habit ngegosipin orang misalnya, maka segera tinggalkan grup-grup yang kerjaannya tiap hari adalah membicarakan baik itu kebaikan maupun keburukan orang. Segera tinggalkan akun-akun, segera unfollow akun-akun yang kerjaannya tiap hari adalah ngebicarain orang. Dan segera follow, segera ikutin, segera bergabung dengan komunitas, dengan akun yang sehari-harinya adalah tentang terus memperbaiki diri dan mengimprove diri sendiri. Dengan kita berani meninggalkan kebiasaan, meninggalkan komunitas, habit-habit lama kita, dan berani masuk ke komunitas yang baru, ini adalah cara kita menguatkan imun. Sampai kapan ini harus kita lakukan? Sampai imun kita kuat ketika kita kembali ke grup yang lama, ketika kita didekatkan lagi dengan orang-orang yang punya habit seperti kita yang sebelumnya. Karena teman-teman, hanya ada dua pilihan, kita mengubah atau kita yang dirubah. Ketika kontrol terhadap diri kita atas satu habit tertentu itu belum terbentuk, maka bersiaplah untuk dirubah. Sebetulnya ini bukan prinsip baru bagi kita. Kalau kita mau melihat sejarah, terlebih untuk teman-teman yang beragama Islam, kita mengenal kisah Tariq bin Ziyad. Apa yang dilakukan Tariq bin Ziyad saat dia sudah memutuskan, sudah menetapkan cita-cita besarnya untuk mati syahid? Hal pertama yang dia lakukan adalah dia bakar kapalnya sendiri. Betul nggak? Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar satu-satunya jalan yang ada di hadapannya adalah ikut berperang. Kalau mati di medan perang dia mati syahid, kalau pulang dia pulang membawa pahala syahid. Jadi gak ada istilah abu-abu dalam proses kita berubah, dalam proses kita berhijrah, dan dalam proses kita membiasakan kebiasaan baru. Think this is the last opportunity. The choice is just now or never. Pikirkan bahwa ini adalah kesempatan terakhir kita, dan pilihannya hanya sekarang atau tidak sama sekali. Coba teman-teman bayangkan ketika ada seseorang yang berada di ujung jurang, terus di belakangnya ada serigala yang sedang mengejar. Maka pilihannya adalah dia melompat atau dia dimakan oleh serigala. The power of kepepet. Ketika kita berpikir ini adalah kesempatan terakhir untuk kita berubah, untuk kita membuktikan ke diri sendiri, ke lingkungan sekitar, ke orang-orang tersayang, maka tentu kita akan ngasih effort terbaik, ngasih usaha terbaik. Dan urusan kita manusia adalah tentang ikhtiar, tentang berusaha. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Dan sebetulnya ini sudah sangat sering saya sampaikan, tapi izinkan saya nyampein ini lagi dalam video ini. Kalau ada yang tanya ke teman-teman di mana letaknya takdir, maka habis video ini selesai ditonton, teman-teman udah bisa jawab. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan doa kita. Mereka yang ujuk-ujuk ngomong takdir, ujuk-ujuk ngomong ini adalah kehendak yang maha kuasa tanpa berusaha dan berdoa secara maksimal dulu, maka ini adalah orang-orang yang realistis dan pesimis, bukan orang-orang yang ingin berubah dan mengupayakan perubahan ke orang-orang di sekitarnya. Dan Denzel Washington juga pernah bilang, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk dapetin apa yang belum pernah kita dapatkan, pastikan kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk dapetin apa yang belum pernah kita dapatkan. Poin terakhir dari berubah dan proses merubah adalah tentang konsistensi. Bener nggak? Tentang kecerdasan daya tahan kita. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah konsisten itu sendiri. Dalam agama Islam kita mengenal istilah istiqomah. Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah itu adalah perkara gampang, teman-teman. Yang membuat itu menjadi sulit dan mahal adalah konsistensinya.
Dan dari Harvard University Psychological Center-nya juga nyebutin bahwa kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah adversity quotient. Kecerdasan daya tahannya memperjuangkan sesuatu yang diputuskan dengan penuh kesadaran. Dan kita mengenal dua istilah yang tadi di awal sempat kita bahas, benar nggak? Bahwa segala sesuatu yang diputuskan itu standarnya harus dua, yaitu baik dan benar. Dalam hal ini teman-teman, kita akan melihat akan banyak banget orang yang optimis, orang yang semangat untuk melakukan perubahan, tapi yang akan duluan sampai ke garis finish adalah mereka yang konsisten melakukan perubahan itu, konsisten mempertahankan semangatnya, konsisten mempertahankan kawan-kawannya. Dan jelas ini bukan hal yang gampang, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat ini sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Ibaratnya nih, kita manusia ini kan terdiri dari dua sisi, terdiri dari sisi positif dan sisi negatif, atau dalam bahasa Islamnya adalah hawa nafsu. Kita punya nafsu, betul ya? Dan tentu merasa malas, leye-leye, rebahan, itu adalah hal yang wajar. Kecuali kalau kita adalah malaikat yang keinginannya ibadah terus setiap hari, keinginannya berbuat baik terus setiap hari, pikirannya positif terus setiap hari. Jadi mari sama-sama kita melihat bahwa mulai semangat kendur atau mulai leye-leye dan mulai ingin untuk rebahan itu adalah hal yang wajar bagi kita manusia. Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan ketika kita udah ngerasa malas, ketika kita udah merasa pengen rebahan terus, ketika waktu leye-leye kita itu sudah lebih banyak dari produktivitas kita. Dari Sally ada 3 tips. Sekiranya tips ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan teman-teman terapkan dan ambil. Tapi kalau nggak bermanfaat, ya teman-teman tinggalin aja di sini. Bisa jadi cocok, bisa jadi enggak. Tapi yang jelas tips ini setidaknya udah berhasil di diri Sally. Pertama adalah teman-teman segera cari kontrol sosialnya. Kita kan hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, benar nggak? Dan sebagai makhluk sosial kita nggak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan energi positif dari orang lain, kita membutuhkan motivasi dari orang lain, kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Segera cari orang-orang yang punya visi yang sama, punya warna yang diperjuangkan yang sama, punya value yang sama. Dan ketika kita udah nemu nih orang-orang kayak begini, segera gandeng mereka sebagai kontrol sosial kita. Jadi kalau suatu waktu nih kita udah mulai malas, udah mulai pengennya rebahan, udah mulai loyo-loyo, konsistensinya mulai berkurang, akan ada kontrol sosial yang ngingetin kita. Dan saat kita mulai naik, mulai dipuji, mulai berprestasi, diakui, mulai besar kepala, ego, jumawa, tinggi hati, akan ada kontrol sosial kita yang Tadi itu adalah videonya Kak Sherly yang sedang berbicara sekaligus memotivasi kita semua yang sedang menontonnya. Yang mana Kak Sherly ini merupakan berbicara mengenai konsisten. Yang sangat menariknya itu adalah cara dan gaya bicaranya. Nah, cara dan gaya bicaranya beliau yang bijak dan penuh makna membuat para pendengarnya seakan-akan terhipnotis dengan suaranya. Nada bicaranya yang sangat lantang, penuh hati-hati ketika berbicaranya, sehingga menghasilkan berbicara yang berkualitas, teman-teman. Nah, dapat saya simpulkan, video tersebut adalah berbicara itu harus mempunyai seni agar si pendengar ini tidak bosan ketika mendengarkannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman kesimpulannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.